Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas introduksi pada financial modeling. Kita mulai pada pengertian bisnis dan laporan keuangan. Kinerja sebuah perusahaan akan tergantung dari laba. Walaupun demikian, arus kas adalah bagian yang harus dijaga untuk suksesnya suatu bisnis. Sejumlah rasio membutuhkan data terkait aset, utang, dan ekuitas. Terdapat 3 laporan keuangan di sini. Jika ingin melihat kinerja, kita lihat di laba rugi. Ingin melihat kegiatan terkait arus kas, di laporan arus kas. Dan posisi keuangan bisa dilihat di neraca. Financial modeling akan mengarah pada beberapa hal. Yang pertama adalah proyeksi laporan keuangan. Ini bisa bersifat global, tidak terlalu detail atau detail, tergantung dari kebutuhannya. Atau bahkan bagian dari laporan keuangan seperti proyek atau produk. Kita akan review laporan keuangan terlebih dahulu. Jadi, ada 3 laporan keuangan, sekali lagi, neraca, laba rugi, dan arus kas. Neraca menggambarkan posisi keuangan, aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laba rugi menggambarkan kinerja yang terdiri dari pendapatan dan biaya untuk periode tertentu. Laporan arus kas menggambarkan dinamika arus kas terkait kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Sekarang kita ke financial modeling. Financial modeling biasanya mengacu pada kerangka tertentu. Sebagai contoh, kita akan melakukan valuasi dengan model Free Cash Flow to Firm, FCFF, atau proyeksi laporan keuangan secara global 5 tahun ke depan. Terkait dengan penyederhanaan, biasanya model itu merupakan suatu penyederhanaan. Tidak semua hal akan kita buat detail karena ada tujuan-tujuan tertentu yang lebih diprioritaskan dibandingkan hal-hal detail yang lainnya. Sehingga misalnya proyeksi laporan keuangan dalam financial modeling tidak akan sedetail laporan keuangan yang sesungguhnya. Kita akan melihat beberapa jenis financial modeling. Ada 2 dimensi yang kita perhatikan di sini. Yang pertama dimensi jangka pendek, yang kedua adalah dimensi jangka panjang. Dalam dimensi jangka pendek, secara parsial, misalnya kita bisa membuat model untuk kebutuhan modal kerja atau untuk menghitung biaya modal. Atau secara total, kita menyusun budget operasi atau operating budget. Jadi, gambarannya lebih keseluruhan untuk anggaran keseluruhan. Atau proyeksi laporan keuangan secara detail. Contohnya pada kasus tertentu, penyusunan anggaran ini terkait dengan budget atau peningkatan produktivitas atau efisiensi di tempat tertentu. Ini yang bersifat jangka pendek. Kemudian jangka panjang secara parsial, misalnya analisis investasi atau capital budgeting, kemudian project finance, atau synthetic bond rating untuk menentukan rating secara benchmark dengan suatu kriteria tertentu. Atau kalau kita melihat secara total, kita bisa membuat proyeksi laporan keuangan secara global. Jadi kita bisa melihat bedanya di sini antara parsial dan global. Contoh kasus, studi kelayakan proyek atau studi kelayakan bisnis adalah suatu analisis investasi. Emisi obligasi akan membutuhkan synthetic rating sebelum dilakukan rating yang sebenarnya. Restrukturisasi perlu pemodelan tentang kemampuan membayar utang dan bunganya atau menyusun RJBP secara global. Jangka panjang dalam konteks valuasi, kita bisa melihat adanya free cash flow to firm atau free cash flow to equity dalam menilai sebuah perusahaan atau menghitung economic value added atau valuasi khusus untuk startup. Contohnya adalah kasus untuk akuisisi membutuhkan valuasi sebuah perusahaan yang akan diakuisisi dengan beberapa model. Atau divestiture, exit strategi. Setiap topik akan diusahakan untuk dibuat videonya secara terpisah.
Demikian introduksi atas financial modeling. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.